eh, ada alasan konstitusi, ada juga alasan norma hukum ketatanegaraan, ada juga alasan praktis. Kenapa kemudian kebijakan hukum soal pengisian jabatan kepala daerah ini kemudian seolah-olah kembali ke zaman lalu. Ada kemunduran ada gitu, kemunduran. kembali Tadi kalau bahasa Bang Ferdi katanya ada kemunduran ya. Sebenarnya bukan kemunduran. Jadi awalnya hasil reformasi bahwa kepala daerah dulu zaman pemerintah Orde Baru kan pemilihan itu demokratisnya itu dengan meminta persetujuan presiden atau menteri dalam negeri. Presiden untuk gubernur, bupati wali kota, menteri dalam negeri atas nama presiden. DPR itu hanya mengusulkan 3 nama. Nah, kemudian yang mendapat persetujuan itu adalah itu yang kemudian menjadi kepala daerah. Nah, reformasi ini dirubah mekanismenya, murni dilakukan oleh DPRD, tidak lagi meminta restu ataupun tunjuk daripada pemerintah pusat. Tetapi dalam praktiknya pemilihan kepala daerah ini diwarnai oleh hal-hal yang menyebabkan demokrasi ini menjadi cedera. Dulu DPR itu begitu berkuasa sehingga meminta pertanggungjawaban kepada gubernur, bupati, wali kota. Terus kemudian karena dia punya power yang begitu kuat sehingga wewenang ini akhirnya dibumbui dengan faktor-faktor pragmatisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini kita ingin bincang-bincang dengan Dr. Wendy Melpa menyikapi pernyataan Caimin, Ketua PKB, tentang gubernur yang ditunjuk oleh pusat dan pemilihan kepala daerah itu dipilih oleh DPR. Begitu juga dengan kemarin ada diskusi dengan Golkar, dengan ada Profesor Mahfud juga tentang opsi-opsi bagaimana pemilihan kepala daerah, pemilihan DPR akibat adanya putusan MK tentang pilkada yang berbarengan dengan DPRD, kabupaten, kota, provinsi, dan pilpres dengan DPR RI dan DPD RI. Bung Wendy, bagaimana menyikapi pernyataan Caimin soal pilkada yang dipilih oleh DPR? Silakan. Terima kasih Bang Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun, kita menyambut gembira tuh Bang Ferdi bahwa Caimin sebagai Ketua Umum PKB melontarkan beberapa gagasan-gagasan berkaitan dengan pengisian jabatan untuk kepala daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Tentu ini juga bukan pembicaraan yang pertama. Sebelumnya juga Pak Prabowo sebagai presiden kita sekarang yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra itu juga pernah melontarkan gagasan bahwa ya, mungkin ada baiknya kepala daerah ini dipilihnya tidak secara langsung. Dan juga pernah ada pada saat merayakan HUT Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil dia juga menyampaikan sambutannya itu dengan nada-nada yang
hampir sama, yang mengajak bangsa ini untuk membangun sebuah dialektika untuk mencoba mengevaluasi pengisian jabatan untuk para kepala daerah. Kenapa kita sambut ini sebuah langkah yang gembira? Kan ini sudah membuka ruang untuk membangun sebuah dialektika bangsa untuk menata, memperbaiki dan membangun sistem politik. Di dalamnya ada sistem berdemokrasi, sistem pemilu yang tentu perbaikan dan pembangunan sistem ini sebagai konsekuensi kita sebagai negara hukum, maka pintu masuknya adalah menata, memperbaiki, menyempurnakan undang-undang yang mengaturnya. Kan memang hukum itu adalah resultante dari sebuah proses politik. Proses politik ini dilakukan, pembuatan hukum ini adanya di DPR bersama-sama dengan eksekutif, pemerintah dalam hal ini. Nah, ketika partai-partai melalui ketua umumnya ini sudah punya agenda untuk membicarakan hal ini, berarti partai-partai ini sudah juga memberikan sebuah indikasi bahwa mereka juga ingin melakukan sebuah perubahan, ingin menyempurnakan sistem politik kita yang di dalamnya termasuk sistem pemilu dan sistem pengisian jabatan kepala daerah. Nah, ini satu hal yang menarik dan baik bagi perkembangan demokrasi bangsa ini, Indonesia khususnya. Apalagi sekarang ditambah dengan munculnya dampak daripada adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PUU 22/2024 yang memisahkan ada pemilu nasional dan pemilu daerah atau pemilu lokal. Bang Ferdi, bahwa apa yang dikatakan oleh para ketua umum partai ini, walaupun belum seluruhnya ya, itu juga mempunyai sebuah landasan konstitusional. Makanya kemudian mereka punya pemikiran dan gagasan beragam nih. Kalau soal nanti bagaimana endingnya, itu kita akan lihat bagaimana dialektika dan kesepakatan bangsa ini yang terbangun menjadi sebuah undang-undang. Tetapi ada pemikiran bahwa pengisian jabatan kepala daerah baik provinsi, kabupaten, kota ini sudah mulai ada kecenderungan untuk dilakukan pemilihan secara tidak langsung. Nah, ini bukan berarti tidak mempunyai landasan konstitusional, karena menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Nah, melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7273 tahun 2013 itu disebutkan bahwa makna daripada demokratis itu boleh dipilih secara langsung, boleh dipilih secara perwakilan. Itu di undang-undang ya, ada di undang-undang dalam demokratisnya. Ya, Undang-Undang Dasar menyebutkan demokratis, kemudian MK menafsirkan kata-kata demokratis itu dengan memberikan opsi bahwa bisa dipilih secara langsung, bisa juga dipilih secara tidak langsung, dalam hal ini melalui DPRD. Sekira itu Bang Ferdi. Oke. Ini kan apa enggak jadi kemunduran ya? Kan dulu kita reformasi inginnya rakyat ikut campur di dalam pemilihan kepala daerah maupun presiden gitu. Jadi ini sudah terakomodir secara langsung.
Tetapi apakah ini dilihatnya sebagai kemunduran atau karena di perjalanannya banyak kendala gitu, nggak efisiensi atau kos politiknya terlalu tinggi? Bagaimana pendapat Pak Wendy? Ya, jadi begini Bang, ada alasan konstitusi, ada juga alasan norma hukum ketatanegaraan, ada juga alasan praktis. Kenapa kemudian kebijakan hukum soal pengisian jabatan kepala daerah ini kemudian seolah-olah kembali ke zaman lalu. Ada kemunduran ada gitu, kemunduran. Tadi kalau bahasa Bang Ferdi katanya ada kemunduran ya. Sebenarnya bukan kemunduran. Jadi awalnya hasil reformasi bahwa kepala daerah dulu zaman pemerintah Orde Baru kan pemilihan itu demokratisnya itu dengan meminta persetujuan presiden atau menteri dalam negeri. Presiden untuk gubernur, bupati wali kota, menteri dalam negeri atas nama presiden. DPR itu hanya mengusulkan 3 nama. Ya. Nah, kemudian yang mendapat persetujuan itu adalah itu yang kemudian menjadi kepala daerah. Nah, reformasi ini dirubah mekanismenya, murni dilakukan oleh DPRD, tidak lagi meminta restu ataupun tunjuk daripada pemerintah pusat. Tetapi dalam prakteknya pemilihan kepala daerah ini diwarnai oleh hal-hal yang menyebabkan demokrasi ini menjadi cedera. Dulu DPR itu begitu berkuasa sehingga meminta pertanggungjawaban kepada gubernur, bupati, wali kota. Terus kemudian karena dia punya power yang begitu kuat sehingga wewenang ini akhirnya dibumbui dengan faktor-faktor pragmatisme politik, praktek dagang sapi. Kalau enggak nanti kepala daerahnya bisa diimpeach oleh DPRD, diberhentikan dan sebagainya. Dan ini menimbulkan kejengahan bangsa ini. Makanya akhirnya kemudian melalui Undang-Undang Nomor 32 2004 untuk pertama kali bahwa di Indonesia diadakan pengisian jabatan kepala daerah itu dilakukan secara langsung. Itu ada pilkada langsung, baik itu gubernur, bupati, wali kota. Dalam perjalanannya ternyata kan dulu proses pilkada ini kan katakanlah hampir setiap minggu ada tuh di mana-mana. Iya. Nah, kalau tidak mau kita katakan hampir setiap hari barangkali itu ya. Nah, ternyata ini juga mempunyai ekses-ekses yang negatif bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi Indonesia, terutama masyarakat kita ini dikooptasi oleh kekuatan modal untuk mengerahkan tokoh-tokohnya, kemudian tokoh-tokohnya menggerakkan pemilih dengan menggunakan sesuatu atau disebut dengan money politik atau pragmatisme. Nah, ini menyebabkan moral bangsa ini menjadi sebuah menukarkan kedaulatannya itu dengan sesuatu yang bersifat pragmatisme. Nah, ini yang dalam perkembangan demokrasi bangsa ini itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, akhirnya tahun 2011 ketika waktu itu masih dipimpin oleh Pak Presiden SBY ya. Nah, seluruh partai-partai politik seluruhnya ini tanpa kecuali yang ada di DPR RI yang punya perwakilannya di DPR RI bersepakat penuh bahwa kemudian pilkada ini dievaluasi, dikembalikan kepada pemilihan oleh DPRD. Tapi pada waktu itu situasinya ya kurang kondusif, sehingga memaksa
Presiden SBY mengeluarkan Perpu meskipun undang-undangnya sudah disepakati oleh DPR, tapi tetap sudah ditandatangani oleh Presiden. Kemudian beberapa hari kemudian Pak SBY sebagai Presiden mengeluarkan Perpu nomor 15, ya kan? Nah, Perpu itulah yang sampai hari ini menjadi dasar bahwa pengisian jabatan kepala daerah itu tetap dilaksanakan secara langsung. Nah, inilah yang kemudian menjadi wacana kembali oleh partai-partai sebagai sebuah bentuk evaluasi yang lebih komprehensif, sehingga ada kecenderungan pemilihan kepala daerah atau pengisian jabatan kepala daerah ini tidak lagi dilakukan secara langsung. Beragam ya, kepala daerah provinsi itu karena pertama alasan konstitusionalnya kan dikatakan bahwa gubernur, bupati, kepala daerah dipilih secara langsung. MK menerjemahkan demokratis ini boleh secara langsung, boleh secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung itu berarti juga adalah konstitusional. Nah, kemudian dalam struktur ketatanegaraan bahwa gubernur itu merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang menjalankan fungsi eksekutif dari presiden. Ya, kepala eksekutif negara pusat nasional ini kan presiden. Turunannya di tingkat provinsi itu ada namanya gubernur. Kemudian juga ada alasan praktis bahwa gubernur kepala daerah ini tidak mempunyai wilayah, Bung Freddy. Yeah. Dan sebetulnya juga tidak mempunyai tidak mempunyai rakyat secara langsung. Yeah. Dan otonominya juga kan otonominya di tingkat kabupaten kota. Nah, oleh karena itu, karena dia sebagai kepala daerah yang juga merupakan perwakilan pemerintah pusat, ada kecenderungan walaupun masih beragam, belum sepakat, partai-partai ini seperti misalnya PKB mengusulkan ditunjuk oleh pemerintah pusat misalnya, mulai Pak Caimin ya kemarin ya. Kemudian Golkar, saya pernah mendengar bahwa gubernur itu cukup dipilih oleh DPRD provinsi. Yeah. Ada macam-macam gitu. Terus kemudian di tingkat kabupaten kota baru mereka merekomendasikan, karena kabupaten kota itu punya wilayah, kabupaten kota itu daerah otonom, kabupaten kota itu adalah yang mempunyai rakyat secara langsung. Nah, ini juga masih beragam, belum sepakat. Kalau PKB oleh ketua umumnya kemarin menyatakan bahwa bupati wali kota itu dipilih secara langsung. Okay. Nah, Partai Golkar beda lagi, itu disebut dengan pilkada asimetris. Pilkada asimetris ini ada yang kalau memenuhi syarat, ya, kalau memenuhi syarat dia boleh langsung, yang belum memenuhi syarat dia sesuai dengan kemampuannya. Apa itu memenuhi syarat seperti apa maksudnya? Misalnya tingkat kepahaman politik pemilihnya, ya, sehingga tidak bisa lagi dikooptasi oleh kepentingan oligarki atau kepentingan modal, sehingga tidak berlaku money politik. Tingkat pendidikan voternya, masyarakatnya, kemudian juga kemampuan ekonomi warga masyarakatnya, sehingga tidak disogok lagi, tidak mempan disogok lagi dan sebagainya. Ada juga karena pertimbangan kewilayahan, Bang Ferdi. Jadi seperti misalnya Aceh, Nangro Aceh Darussalam, itu kan daerah istimewa, daerah khusus. Kemudian Jakarta, daerah khusus ibu kota. Juga di Papua, Yogyakarta, itu berbeda. Ini yang menyebabkan ada kategori-kategori yang tidak bisa diperlakukan sama, sehingga Partai Golkar kemarin mengusulkan pilkada secara asimetris namanya gitu. Jadi ini masih beragam. Jadi belum ada titik temu. Saya kira ini dialektika masih ini akan usulan-usulan menghasilkan sebuah kompromi politik bangsa. Nah, kalau soal pilkada dipilih oleh bukan pilkada ya, kepala daerah dipilih oleh DPR.
ini kan kemungkinan representasinya bisa kekuatannya dari pimpinan pusat partai-partai politik. Karena DPRD kabupaten kota atau gubernur tidak punya hak prerogatif. Semua rekomendasi akan dari pusat. Jadi kecenderungan oligarki itu makin kuat. Ya, karena dia bisa tidak bisa langsung representatif dari rakyat. Nah, ini bagaimana menengahi soal ini? Karena rakyat kan tidak bisa mengusulkan calon. Ya. Tidak bisa mengusulkan calon kepada DPR. Ya. Kalau rakyat punya usulan, mungkin masih bisa selektif gitu. Nah, ini kan dibutuhkan pemerintah pusat yang mengerti soal kepentingan daerahnya tadi. Gimana pendapatnya? Ya, jadi gini, Bang Ferdi. Justru apa yang disebut dengan open legal policy menjadi kewenangan pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang ini untuk lebih menyempurnakan undang-undang yang mengatur tentang pengisian jabatan kepala daerah ini, pilkada ini ya. Nah, tentu di dalamnya kekhawatiran bahwa kalau dipilih secara tidak langsung atau melalui DPR itu justru akan seperti rakyat membeli kucing dalam karung, istilahnya gitu. Kekuatan politik pusatnya tinggi. Iya, kemudian intervensi pengurus DPP begitu besar sehingga meninggalkan kepentingan daerah. Ada juga pergeseran money politik yang tadinya dari calon kepada rakyat, jadi dari calon kepada partai. Iya. Nah, ini hal-hal negatif seperti ini tentu harus diantisipasi. Harus ada rambunya. Iya, harus diantisipasi dengan secermat-cermatnya, serigid-rigidnya, serinci-rincinya. Contoh misalnya gini, bagaimana sebuah partai politik atau gabungan partai politik, nanti kita menunggu regulasinya seperti apa, yang mengusulkan calon untuk bisa dipilih oleh DPR, itu harus melalui tahapan-tahapan dulu yang melibatkan publik. Ada uji publik di dalamnya, ada penyampaian visi misi di dalamnya, dan ada screening mungkin ya. Iya, screening, sehingga hal-hal yang bersifat maladministrasi seperti misalnya soal keterangan dia bersekolah diragukan dan sebagainya, ini bisa terseleksikan dengan soal dia harus mengerti tentang penduduk di wilayah itu. Iya, dia sangat harus penting. Dia harus mengenal dan dikenal. Iya, mengenal dan dikenal itu kan harus dirinci juga. Iya. Nggak bisa, kan bisa saja dari pusat, oh dia dikenal dan mengenal gitu. Iya. Tapi nggak ada parameternya kan, Iya. masalah juga itu. Iya, itulah makanya Bang Ferdi tadi saya katakan bahwa undang-undang yang mengatur soal pengisian jabatan kepala daerah ini ke depan, kalaupun misalnya disepakati modelnya adalah dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, ada prasyarat-prasyarat yang harus dilewati, yang di dalamnya merupakan pelibatan lembaga publik, masyarakat, tempat di mana dipilih dan sebagainya itu, termasuk misalnya dia bagaimana bisa menyajikan sebuah visi misi dan masalah-masalah di daerahnya, kemudian dikenal dan mengenal daerahnya. Jadi bahwa nanti kalau misalnya dipilih secara tidak langsung oleh DPRD itu dapat menghasilkan sebuah calon yang dropping dari pengurus pusat partai, itu akan bisa tereliminir dengan sendirinya gitu. Jadi ada proses itu. Kebanyakan kan kalau kita menengok ke belakang, kebanyakan kepala-kepala daerah itu kan tidak mengerti ya bagaimana mengurusi rakyatnya. Yang ada dia jalan aja di tempat, formalitas, meresmikan ini, kalau ada itu ya dia bantu, cuman instan aja gitu, tidak ada kontinuitas nantinya. Dan apa parameter dia berhasil? Nggak ada parameter berhasil. Keberhasilan yang ada itu hanya dia membuat ikon, jadi patung ini patung itunya, dia cuma dilihat di situ, tapi secara ekonomi, secara kultur itu menjadi bentuk yang majemuk ataupun bentuk yang baik, itu perasaan saya nggak ada gitu. Itu gimana cara mengatasinya? Iya, jadi gini Bang Ferdi, kalau dulu zaman Orde Baru kan ada yang namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara. Sekarang sedang digagas oleh MPR yang periode sekarang ini apa yang disebut dengan PPKN. Yang berlaku sekarang ini adalah undang-undang soal apa namanya itu
RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah. Ya kayak Arpelita. Ya, semacam Kalau zaman itu. Pak Harto. Apapun istilah dan namanya itu, tetapi yang paling penting adalah bahwa memang kesinambungan pembangunan bangsa ini harus terukur dengan jelas gitu. Nah, inilah yang juga menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pengisian jabatan kepala daerah yang akan datang. Kalau dia punya visi, punya program yang tidak selaras dengan garis berpikir kesinambungan pembangunan, maka publik bisa menolaknya. Nah, jadi ini semua harus transparan, terbuka, dan publik, kampus, kaum teknokrat bisa menilai itu dan bisa tapi kalau menyuarakan. publik menolak pemilihannya di DPR, bagaimana itu mengatasi itu? Gitu. Pemilihannya di DPR, tapi publik nolak, tapi DPR tetap menjalankan gimana? Gini Bang Ferdi, mungkin saya prediksi gitu ya, bahwa sebelum proses-proses menolak atau tidak menolak oleh publik itu, atau uji publik sebelumnya itu harus sudah terselenggara ketika sebelum dibawa ke DPR, yaitu oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi DPR nggak punya pilihan, harus melalui rekomendasi itu? Iya dong. Rakyat Jadi itu yang bisa menyuarakan calon ini adalah partai politik atau gabungan partai politik dibawa ke DPR. Tapi pada saat proses menggodokkan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, ini melibatkan publik gitu. Ya, jadi kalau misalnya yang disuarakan publik tidak diakomodir oleh DPR, oleh partai politik atau gabungan partai politik, kan publik bisa menghukum dia nanti pada saat pemilu. Dia tidak dipilih lagi gitu. Si DPR-nya ini? Iya, partai politiknya. Oke, jadi tanpa ada monitoring seperti itu, jadi uji publiknya itu tidak dibuat hanya tertutup, akan menjadi masalah kan gitu kalau uji publiknya tertutup. Jadi uji publik kan harus seluas-luasnya. Jangan kalau saya melihat jangan jadi contoh musrenbang itu. Musrenbang itu dari lurahan atau desa, kecamatan segala nggak terbuka itu menurut saya. Itu hanya orang-orang tertentu gitu. Hanya formalitas saja ya. Iya, sama kayak kalau di sekolah itu komite, ya hanya formalitas juga gitu orang-orangnya, nggak seluruh wali murid yang masuk di situ. Ya mudah-mudahan sistem ini DPR juga melihat soal itu ya, karena kalaupun pilkada dirubah tetapi sistem pemilihan DPR-nya juga tidak ikut dirubah, antara kawan sendiri di satu partai aja bisa berantem, itu problem ya, karena kos politiknya tinggi. Jadi dia harus dirubah juga, ataukah dia tertutup ataukah dia distrik, artinya lawannya lawan partai bukan lawan kawan sendiri. Gimana pendapatnya? Ya, jadi ini masih berkaitan dengan sistem pemilu ya, Bang Ferdi ya. Sistem pemilu kita apakah proporsional terbuka atau proporsional tertutup atau gabungan. Tapi mungkin yang dimaksud dengan semi distrik, Bang Ferdi. Kalau distrik kan kita memang bukan negara federal ya. Jadi kita tidak mengenal Jadi lawannya itu partai politik, bukan kawannya sendiri. Ini juga masih dalam penggodokan, dialektika dan pembahasan para pimpinan-pimpinan partai politik yang pada saatnya akan merumuskan itu dalam bentuk undang-undang pemilu. Semua sistem pemilu itu ada kebaikan dan ada keburukannya. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita pahami bahwa demokrasi dalam arti prosedural dan demokrasi dalam arti substantif ini harus muncul bersamaan dengan kapasitas dan format yang sama. Kalau kemarin tadi Bang Ferdi mencontohkan musrenbang itu lebih pada formalitas. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita tinggalkan nih, antara demokrasi dalam arti formal dan demokrasi dalam arti yang substantif ini harus bersama-sama. Ya, artinya kita udah bener nih tadi ya, ada uji publik, kemudian bagaimana menahan supaya hak-hak partai politik di pusat itu tidak ikut campur, mengatur penuh ya, akhirnya tidak
kepala daerah itu tidak terwakili dari daerahnya karena dropping, ya kan. Nah ini hal-hal yang problem gitu. Nah ini juga bisa ditunjang dengan anggota DPR yang dia mau dipilih saja dia berantem antar dapil dia sendiri dengan kawannya sendiri. Nah kalau ini tidak dicoba dilakukan perubahan berbarengan dengan pilkada, saya rasa akan ada separuh-separuh yang macet di jalan gitu. Oh, gua kan gua kan rebutan nih sama partai. Ada kawannya yang juga bisa dendam gitu loh, bisa dendam gitu. Nah, seperti perang saudara ya? Iya, seperti perang saudara di partainya sendiri. Kalau ketemu kayak gini kan biasa aja nih. Tapi kalau di belakang ada timnya mungkin yang jelek-jelekin dia, kan merusak partainya sendiri juga. Betul. Karena dia orang partai itu. Betul. Akibatnya nanti setelah pemilihan itu selesai, dia tinggalin, kawannya itu pasti meninggalkan. Dan juga kan orang-orang yang sudah mengabdi di partai karena kos politiknya tinggi berantem tadi, banyak yang nggak bisa nyalon kan gitu. Ya. Jadi perlu juga ada di undang-undang pemilu ini kita juga mengusulkan lah, ya, atau enggak sekedar memberitahu bahwa ini juga perlu gitu berbarengan gitu, seperti apa agar tidak terjadi gap. Betul sekali, Pak. Ya. Jadi memang membangun sebuah sistem politik ini entry point-nya itu melalui perbaikan undang-undang yang mengaturnya. Nah, sistem politik ini harus kompleks diaturnya. Jadi soal pemilu, soal pemilihan kepala daerah, soal partai politik, soal undang-undang pemerintah daerah, dan lain-lain semua yang terkait semuanya ini harus dibahas secara saling sinergis, ya, dan terkoordinatif. Seprit-seprit satu-satu yang berkaitan. Yang berkaitan ini dibahas. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan hal-hal yang tadi Bang Ferdi katakan perang saudara, kemudian alat untuk membunuhnya itu menggunakan materi atau money politik gitu ya. Padahal ini mudah-mudahan tidak terulang dan tidak terjadi lagi nih. Padahal dia orang yang berangkat dari bawah, yang ngerti sosial budaya daerah gitu, tapi karena cuannya nggak ada, barang ini di parpol dia mati hanya jadi sekretariat aja dia. Mungkin salah satu alternatifnya Bang Ferdi itu ada opsi-opsi model gitu ya. Ada model yang memang figur yang punya kapasitas, dia berkarir di partai politik, dia juga menguasai culture partainya yang bekerja di bawah. Ada juga nanti figur-figur yang mewakili misalnya popularitas gitu, kemudian kaum ahli misalnya gitu ya, dari kampus yang mau dikawinkan gitu. Nah ini ada kamarnya sendiri gitu, ada kamar sendiri. Jadi dari situlah mereka nanti untuk yang mewakili popularitas, ahli dan sebagainya, ini kompetisinya kamar tersendiri. Kemudian mereka yang berkarir di partai politik ada kompetisinya di kamar sendiri, sehingga kedua unsur ini bisa saling sinergi, saling melengkapi. Ya, jadi tidak selalu kalau karena ketua partainya orang hukum, semuanya orang hukum, enggak gitu. Dia ekonomi harus kayak gitu. Ya kan, sinergi itu kan nggak boleh satu titik, satu jalur gitu, harus semua, karena di dalam satu pemerintahan itu kan semua ada. Semua ada, sosial, budaya, pertanian, ekonomi, semua ada. Nah, yang terakhir nih, karena ini berhubungan dengan pemilu, ada yang namanya penyelenggara pemilu. Kalau sekarang kan namanya KPU. KPU ini menurut saya sekarang sudah nggak independen, menurut saya udah tambah liar gitu, sudah tambah liar. Kemudian juga dia ini nggak ada gawe-gawenya kalau nggak pemilu saja, ngabisin uang negara gitu. Nah, sejalan dengan kalau ini direncanakan akan pemilihannya itu di DPR, itu seperti apa KPU ini nanti, apakah ikut juga di restruktur juga atau benahi kembali? Ya, tentu kita masih menunggu regulasinya seperti apa yang mengatur ini, Bang Ferdi. Tetapi menurut saya bahwa KPU itu nanti adalah sebagai penyelenggara pemilihan umum, itu tetap karena konstitusi menyatakan demikian. Tetapi untuk pengisian kepala daerah itu KPU-nya bisa hanya sebagai ad hoc saja.
ya mungkin mengurusi administrasinya. Setelah itu kemudian kewenangan untuk memilihnya diserahkan kepada Sekretariat Dewan. DPRD atau ditunjuk oleh pemerintah pusat, ya kan? Kalau gagasan Ketua Umum PKB kan untuk gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, gitu kan? Nah, jadi penyelenggara negara dalam hal ini KPU itu hanya sebagai ad hoc saja. Setelah selesai, ya mereka dibubarkan dan sebagainya. Jadi tidak bekerja selama 5 tahun kalau untuk penyelenggaraan kepala daerah. Tapi kalau untuk pemilu mereka sebagai penyelenggara pemilu. Nah, makanya oleh karena demikian MK melalui putusan 135 PUU 22 tahun 2024 ini kan membagi pemilunya, pemilu nasional dan pemilu daerah atau pemilu lokal yang berjarak 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan. Nah, ini juga membuat pekerjaan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU ini juga menjadi 2 tingkat. Tidak selesai dalam 5 tahun masa jabatan hanya sekali bekerja, tapi mereka bekerja selama 2 kali. Tapi kan tahapannya kan panjang nih, tahapan pemilu presiden, pemilu DPR dan DPD ini kan panjang. Nah, setelah itu juga masih ada proses-proses lainnya sampai dia dilantik. Kemudian baru masuk lagi tahapan untuk pemilu daerah atau pemilu lokal. Nah, jadi ada waktu mereka untuk bekerja. Tapi kalau bareng kan sedikit tahapannya. Yang mana? Kalau pilkadanya itu bareng, atau pemilihan langsungnya bareng, kan dia nggak selama 5 tahun itu kerja kan gitu. Ya kan ini melalui rekomendasi putusan 135 kan udah dibagi nih Pak. Pemilu nasional itu untuk presiden, wakil presiden, DPR dan DPD 2 tahun 6 bulan kemudian untuk pemilu daerah atau pemilu lokal yang isinya juga 4 kotak nih, kepala daerah kalau memang secara langsung, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Ya jadi dalam kota. Dalam 5 tahun itu ada 2 lah kerjaan. Iya, ada 2. Ya, ada 2 kerjaannya. Jadi kalau dulu kan dia banyak karena pilkadanya ini ya. Ada 2 pekerjaannya. Karena kalau ngelihat sekarang ini di daerah-daerah tertentu KPU itu kan nggak ada artinya, dia takut sama pemilih. Ya kan, akhirnya menerima aja pendaftaran yang nggak akurat lah ya. Kalau entah kenapa ya, saya contohkan aja kalau di Lampung Pesawaran, entah terlepas dari benar atau tidak, ternyata dibatalkan oleh MK soal ijazah. Berarti kan dia sendiri nggak kuat itu. KPU-nya itu nggak kuat. Nah, ini kan problem-problem yang seperti problem kelembagaan sebetulnya itu, menyangkut soal integritas pekerjaan kelembagaan. Jadi seperti apa untuk menguatkan? Jadi sebenarnya kalau kayak kasus Pesawaran itu, Bang Ferdi, bukan hanya si calon yang sebenarnya bisa dipersoalkan, tetapi juga bagaimana lembaga ini integritasnya sehingga bisa meloloskan itu. Ini harus bisa dimintai pertanggungjawaban juga. Iya, secara hukum. Harusnya begitu gitu. Enggak, nanti kan karena dia punya kekuatan keuangan, kekuatan politik, ya udah terima aja gitu. Toh nggak disanksi juga si lembaganya ini. Itulah sebuah mekanisme yang harus kita evaluasi supaya ada sanksi terhadap itu. Artinya kan semua pemilu ini ada evaluasi seiring perjalanan dari reformasi 98 ini ya kan. Sudah berapa 27 tahun kita ini ternyata masih demokrasinya masih mandek gitu, malah kosnya menjadi tinggi, lossesnya terlalu banyak ya. Jadi mudah-mudahan lah ke depan ini bisa lebih baik lah ya, paling nggak lebih baik, dan sosialisasi pemilihan juga lebih baik gitu. Tidak serta-merta generasi alfa ini malah nggak tahu, diajak-ajak aja milih siapa ya. Mudah-mudahan ya. Oke, ada yang ditambahkan? Saya kira itulah bahwa ruang dialektika untuk membangun sebuah sistem politik ini mulai terbuka dengan hadirnya putusan MK, dengan adanya keinginan partai-partai untuk mengevaluasi sistem pemilu, sistem pilkada dan sebagainya. Ini satu perkembangan yang baik dan positif untuk kemajuan sistem politik bangsa dan demokrasi kita akan tumbuh. Kita percayakan kepada lembaga-lembaga itu dengan tetap melibatkan publik. Nanti kita akan tunggu bagaimana
formula yang disepakati oleh pembuat undang-undang sebagai legal formal. legal open polisinya, yaitu DPR dan pemerintah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pintu gerbang bagi perbaikan demokrasi kita. Oke Pak Dr. Wendy, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi masukan dari pemegang kekuasaannya atau pembuat undang-undangnya, ya, bisa mengakomodir apa yang kita obrolkan ini, dan juga mudah-mudahan rakyat nanti ke depan golputnya tidak tinggi. Ya. Kalau kemarin bisa berapa? 30-an lebih ya. Ya, partisipasi pemilihnya. Partisipasi pemilihnya bisa 30-an lebih, dan saya yakin kenapa mereka tidak ikut memilih, karena ketidakpercayaan terhadap pemilih atau calon ataupun penyelenggara pemilihan gitu. Jadi sangat penting ketika rakyat percaya kepada penyelenggara pemilihan atau orang yang dia pilih, pasti saya yakin golputnya akan lebih kecil. Demikianlah bincang-bincang kita kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun.